Materi kita pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang transfer panas. Transfer panas berarti menunjukkan bahwa atau kuncinya yaitu kemampuan suatu benda untuk mengalirkan panas. Jadi transfer panas itu adalah kemampuan suatu benda untuk mengalirkan panas. Nah, di sini kata kuncinya adalah aliran panas. Aliran panas ini secara konsep fisika sering disebut sebagai laju aliran panas atau seberapa cepat panas itu dialirkan oleh suatu benda. Jadi, secara matematis laju aliran panas ini adalah panas tiap waktu, atau secara matematis karena panas itu Q, maka panas per waktu yaitu Q per T. Inilah yang dimaksud sebagai laju aliran panas. Transfer panas ini ada beberapa proses. Pertama yaitu secara konduksi, yang kedua secara konveksi, yang ketiga secara radiasi. Konduksi untuk laju aliran panasnya Q per T bisa kita sebut sebagai H. Ini sama dengan atau tergantung dari koefisien konduktivitas termal, luas penampang, dan perubahan suhu, dan berbanding terbalik dengan panjang bahan. Jadi saya ulangi ya, K ini sebagai konduktivitas termal, A ini sebagai area, dan delta T ini sebagai perubahan temperatur atau perubahan suhu. Sedangkan L ini adalah panjang bahan dari kata long ya. Nah, kalau kita cermati persamaan ini, artinya laju aliran panas secara konduksi itu berbanding lurus dengan konduktivitas termal, luas penampang, perubahan suhu, dan terbanding terbalik dengan panjang logam. Untuk konveksi, laju aliran panasnya yaitu H tergantung dari H kecil, A, dan perubahan suhu. H ini adalah koefisien konveksi. A sama yaitu area, delta T yaitu perubahan suhu. Yang ketiga, laju aliran panas secara radiaksi yaitu Q per T atau H kapital tergantung dari emisivitas bahan, sigma, luas penampang, dan suhu pangkat 4. Ini adalah emisivitas bahan E, itu nilainya 0 sampai dengan 1. Emisivitas bahan ini menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap dan memancarkan panas. Simbol ini atau sigma ini yaitu konstanta Boltzmann, yaitu tetapannya harganya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter pangkat 2 Kelvin pangkat 4. A sama area, T temperatur. Inilah persamaan-persamaan yang digunakan dalam transfer panas. Jadi pada kesempatan ini saya tidak menurunkan persamaan-persamaan ini, tetapi kita lebih pada bagaimana cara menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan suatu persoalan. Contoh pertama, sebuah batang logam mempunyai panjang 2 meter dan luas penampangnya 20 cm pangkat 2 atau cm persegi, dan perbedaan suhu antara kedua ujung-ujungnya adalah 50 derajat Celcius. Bila koefisien konduksi termalnya 0,2 kalori per meter second derajat Celcius, tentukan jumlah kalori yang merambat per satuan waktu. Nah, ini kita disuruh menentukan laju aliran panas secara konduksi.
kita dapat menuliskan beberapa informasi yang kita peroleh, yaitu pertama adalah panjang bahan 2 meter, luas penampangnya adalah 20 cm, pangkat 2 ya, 20 cm persegi. Kemudian perubahan suhunya adalah 50 derajat Celcius dan koefisien konduksi termalnya adalah 0,2 kalori per meter second derajat Celcius. Dari soal ini saja kita sudah tahu bahwa proses aliran panasnya secara konduksi karena diketahui konduktivitas termal. Dan yang ditanyakan adalah berapa laju aliran panas tiap waktu. Karena ada konduktivitas termal, maka laju aliran panas ini pasti secara konduksi. Jadi aliran panasnya dalam soal ini secara konduksi. Maka persamaan yang kita gunakan yaitu Q per T atau laju aliran panas setiap waktu, atau itu tergantung dari K A delta T per L. Dengan K-nya adalah konduktivitas termal yaitu 0,2 meter second derajat Celcius. A-nya di sini kita perlu cermati ya, semua adalah meter, maka ini kita perlu rubah menjadi 2 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 2. Di sini 2 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi, dan delta T-nya adalah 50 derajat Celcius per panjang logamnya 2 meter. Dari sini ada yang bisa kita sederhanakan, meter dengan meter, Celcius dengan Celcius, 2 dengan 2 bisa kita coret sehingga 0,2 dengan 50 kita peroleh 10, 10 dengan 10 pangkat minus 3 kita peroleh 0,01 kalori per second. Inilah laju aliran panas tiap waktu. Contoh kedua, sebuah lempeng nikel tebalnya 3 meter, penampangnya 3 meter kali 6 meter. Suhu salah satu sisi 165 Kelvin dan sisi yang lainnya 142 Kelvin. Pertanyaannya adalah berapa panas per detik diantarkan melalui lempeng itu jika konduktivitas termalnya nikel itu 91 watt per meter Kelvin. Opsinya sudah ada di layar. Dari soal ini kita peroleh informasi yang pertama yaitu tebalnya 3 meter, kemudian luas penampangnya adalah 3 meter kali 6 meter. Suhu sisi pertama yaitu 165 Kelvin. Suhu sisi kedua 145 Kelvin. Dan konduktivitas termal nikel itu adalah 91 watt per meter Kelvin. Sedangkan yang ditanyakan adalah panas yang mengalir tiap detik atau laju aliran panasnya. Itu yang kita kenal sebagai H. Berapa itu? Oke. Kembali ya. Ciri laju aliran panas di sini karena tergantung dari konduktivitas termal, maka aliran panasnya secara konduksi. Ya, clue-nya adalah itu, konduktivitas termal. Jadi karena ada konduktivitas termal, maka aliran panasnya secara konduksi. Nah, sehingga persamaan yang digunakan adalah Q per T, laju aliran panasnya, itu yang kita kenal sebagai H, tergantung dari konduktivitas termal, luas penampang, perubahan suhu, dan panjang logam. Konduktivitas termalnya adalah 91 watt per meter Kelvin, luas penampangnya adalah 3 meter kali 6 meter, biarkan saja begitu. Lalu perubahan suhunya dari 165 Kelvin menjadi 140 Kelvin, yaitu sebesar 20 Kelvin dibagi dengan tebalnya yaitu 3 meter. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan beberapa angka ya.
Ini 3 dengan 3 meter. Meternya bisa kita coret ya. Kelvin dengan Kelvin juga bisa. Nah, di sini kita dapat 91 kali 6. 6 kali 91 ya, dapat 654. Dikali 2 lagi. Jadi 12 8 9 10. Maka kita dapat 1092 tambah 01 ya. Jadi 10.920 watt. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, 2 batang dengan panjang dan luas penampangnya sama, tetapi terbuat dari bahan yang berbeda, disambungkan seperti ditunjukkan gambar berikut. P itu suhu ujungnya adalah 90, yaitu suhu di ujung kirinya 90 derajat Celcius, disambungkan dengan batang Q yang suhu salah satu ujungnya paling kanan ini adalah 0 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termal P 2, ini salah ya, maksudnya begini, jika koefisien konduktivitas termal P adalah 2 kali koefisien konduksi termal Q, maka suhu di bidang batas P dan Q adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah suhu bidang batas P dan Q atau suhu sambungan. Dari soal ini kita kembali dapatkan informasi. Yang pertama, panjang dan luas penampangnya sama, sehingga saya bisa tuliskan LP sama dengan LQ, AP sama dengan AQ. Kemudian informasi berikutnya adalah suhu P ya, suhu paling kiri adalah 90 derajat Celcius, sedangkan suhu yang kedua adalah 0 derajat Celcius. Kemudian koefisien konduktivitas termal 2 kali milik P itu 2 kalinya koefisien konduktivitas termal Q. Yang ditanyakan adalah suhu bidang batas TC. Ya, jadi kalau saya gambar ulang, dia di sini kan bidang batasnya P, ada Q, di sini 90 derajat Celcius, di paling kanan ini adalah 0 derajat Celcius. Nah, suhu bidang batasnya ada di sini. Ini adalah TC. Berapa itu kalau kita tempelkan begitu? Suhu bidang batasnya berapa gitu. Nah, yang pertama ini karena ada konduktivitas termal, maka aliran panasnya pasti secara konduksi. Jadi kuncinya itu ya, ada konduktivitas termalnya, maka aliran panasnya secara konduksi. Logam P ketika ditempel dengan Q, maka kalor akan mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Karena P lebih panas dari Q, maka aliran panasnya dari P akan menuju ke Q dan melewati bidang batas yang bersuhu TC itu. Karena dua benda mengalami kontak termal, jadi karena dua benda saling menempel dan terjadi kontak termal, maka akan terjadi aliran panas dari P menuju Q. Jadi kalornya akan mengalir dari P menuju Q, sehingga akan berlaku asas Black di sini. Oke. Jadi ingat pembahasan tentang asas Black, sehingga saya bisa menuliskan laju aliran panas yang diserap akan sama dengan laju aliran panas yang dilepaskan. Menurut asas Black kan gitu. Nah, sekarang kalor yang diserap adalah Q, yaitu KQ, AQ, dan delta TQ per LQ. Sedangkan yang melepaskan adalah benda P, maka di sini semua variabel dalam P, yaitu KP, AP, delta P, dan LP. Jadi kalor yang diserap pasti sama dengan kalor yang dilepaskan. Nah, karena luas penampang dan panjangnya sama, maka AP dan AQ ini kita bisa coret, sedangkan L nya juga kita bisa coret karena dari soal diketahui sama ya. Kemudian kaki, tinggal kaki, delta T nya kita tulis dari TC menuju 0, yang besar kurang yang kecil, sedangkan yang sisi kedua KP nya sama dengan 2 kaki dan delta T nya dari 90 ke TC. Nah, kakinya kita bisa coret, di sini tinggal TC, ruas kanan tinggal 180 min 2 TC.
Nah, maka kita samakan, kelompokkan semua variabel TC ke ruas kiri, sehingga kita peroleh 3TC sama dengan 180, yaitu TC nya sama dengan 180 dibagi 3, yaitu 60 derajat. Artinya suhu persambungan atau di titik sambungan itu adalah 60 derajat Celcius. Soal berikutnya, dua buah batang logam P dan Q disambungkan pada ujung dengan suhu ujung-ujungnya berbeda. Suhu P di titik A itu 110 derajat Celcius. Suhu batang Q di titik B ini adalah 40 derajat Celcius. Apabila koefisien konduksi konduktivitas logam P setengah kali koefisien konduksi logam Q serta panjang AC sama dengan 2 kalinya panjang CB, maka suhu di C adalah titik-titik. Opsi A nya 40, B 54, C 65, dan D 70. Untuk mengawali mengerjakan soal ini, selalu kita menuliskan informasi yang kita peroleh. Yang pertama, koefisien konduksi P itu setengah kali koefisien konduksi Q, ya. Kemudian panjang P itu 2 kali panjang Q, karena AC sama dengan 2 kalinya CB, oke. Kemudian luas penampang AP sama, kalau kita lihat ya, karena ukurannya sama untuk luasnya. Yang ditanyakan adalah berapa suhu persambungannya atau TC. Oke, kita langsung saja menggunakan asas Black ya, karena suhu persambungannya itu Q serap per T, laju aliran panas yang dilepaskan tiap waktu itu sama. Jadi laju aliran panas yang diserap sama dengan laju aliran panas yang dilepaskan, yaitu yang menyerap adalah logam Q, maka KA delta T per L milik Q sama dengan KA delta T per L milik P. Karena diketahui konduktivitas termal, maka persamaan yang digunakan ya persamaan konduksi. Lihat di sini, KP setengah kali kaki kita bisa ganti menjadi 2 KP, berarti sama dengan kaki, ya kan? Maka kaki kita biarkan, luas penampangnya kita biarkan, delta T nya dari yang tinggi, yaitu yang menyerap TC suhu sambungan dikurangi 40 derajat Celcius, karena ini untuk Q ya. Lalu panjangnya di sini kita sebut sebagai LQ. Kemudian yang melepaskan kalor KP, luas penampangnya AP kita biarkan, suhunya berangkat dari 110 dikurangi TC, dan panjangnya adalah LP. Nah, karena 2 KP sama dengan kaki, maka kaki kita bisa ganti menjadi 2 KP AQ dan TC min 40 per LQ. Ini sama dengan KP AP 110 min TC per panjangnya LP itu sama dengan 2 LQ. Nah, sekarang ini kita bisa sederhanakan, LQ dengan LQ, AP dengan AQ, KP dengan KP. Nah, duanya kita kalikan ke ruas kiri menjadi 4 TC min 40, dan yang ruas kanan tinggal 110 min TC. Kita kalikan jadi 4 TC minus 160 sama dengan 110 min TC. Kita kelompokkan, yang ada variabel TC nya di ruas kiri, yang angkanya digabungkan di ruas kanan, yaitu 5 TC sama dengan 270, sehingga TC 270 dibagi 5, yaitu 5 sisa 2, 20 dibagi 5, 4 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikut, suatu fluida memiliki koefisien konveksi termal 0,01 kalori per meter pangkat 2 second derajat Celcius.
dan memiliki luas penampang aliran 20 cm persegi. Bila fluida tersebut mengalir di sebuah dinding dengan suhu 100 derajat menuju dinding lainnya dengan suhu 20 derajat Celcius dan kedua dinding dalam keadaan sejajar, maka berapa besar kalor yang dirambatkan? Informasi yang kita peroleh, yang pertama, koefisien konveksinya yaitu 0,01 kalori per meter persegi second dan derajat Celcius. Luas penampang adalah 20 cm persegi ya, dan suhu dinding sebelah kiri 100, dinding yang lainnya adalah 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan laju aliran panas atau berapa besar kalori yang dirambatkan. Mari kita selesaikan persoalan ini. Laju aliran panasnya yaitu Q per T. Nah, ini sekarang kita perlu cermati karena di sini tergantung dari koefisien konveksi atau diketahui koefisien konveksinya, maka kita dapat simpulkan aliran panas ini pasti secara konveksi. Ya. Karena aliran panas secara konveksi, maka persamaannya H kali A kali delta T. Itu persamaan konveksi ini adalah Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Hanya koefisien konveksinya 0,01 kalori per meter kuadrat second derajat Celcius. Luas penampangnya 20 cm persegi dan perubahan suhunya yaitu dari 100 ke 20 yaitu 80 derajat Celcius ya. Nah, sekarang kita bisa kerjakan derajat Celcius dengan derajat Celcius, kita bisa coret. Tunggu dulu, yang ini kita perlu berubah ke dalam meter yaitu 2 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Nah, maka saya hapus dulu ya. Saya ganti menjadi 2 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Kita coret dengan meter persegi di bawah, sehingga kita peroleh 80 kali 2, 8 kali 2 itu 16. Ada 10 pangkat min 3, di sini nolnya minus 2 tambah 1, berarti tinggal 10 pangkat min 4 kalori per second. Inilah jawaban untuk persoalan kita. Soal berikutnya, suhu kulit seorang tanpa pakaian kira-kira 32 derajat Celcius. Jika orang yang luas permukaan tubuhnya kira-kira 1,6 meter persegi berada dalam ruang yang suhunya 22 derajat Celcius, tentukan laju aliran konveksinya jika koefisien konveksinya adalah 7 watt per meter persegi Kelvin. Berdasarkan soal, kita bisa menuliskan informasinya. Seperti biasa, langkah awal yang kita lakukan yaitu menuliskan semua informasi yang ada di soal. Yang pertama, suhunya yaitu 32 derajat Celcius, suhu di dalam tubuh atau di kulit, dan suhu ruangan, luas penampangnya 1,6 meter persegi, suhu ruang atau suhu di luar 22 derajat Celcius, serta koefisien konveksinya 7 watt per meter persegi Kelvin. Yang ditanyakan yaitu laju aliran panas secara konveksi. Jadi laju aliran panas secara konveksi. Berarti Q per T sama dengan H kali A kali delta T-nya. Koefisien konveksinya 7 watt per meter persegi Kelvin. Luas penampangnya 1,6 meter persegi. Dan perubahan suhunya dari 32 ke 22 itu berarti 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius. Oke. Jadi kita bisa sederhanakan
Kalau kita cermati, di sini suhunya dalam Kelvin untuk koefisien konveksi, sedangkan perubahan suhunya dalam Celcius. Maka kita perlu merubah atau kita buktikan, tapi sebenarnya sama ya. Di T-nya kita rubah ke Kelvin, tinggal ditambah 273 toh. Maka kita dapatkan 32 tambah 273 itu dapat 503. Jadi 305 Kelvin. Yang kedua 22 tambah 273 kita dapat 295. Selisihnya 305 dikurangi 295 ya 10 derajat Kelvin. Jadi sama selisih suhu Kelvin dan Celcius. Jadi saya bisa ganti ini dengan Kelvin. Jadi bisa kita coret. Maka tinggal 7 kali 1,6 atau 7 kali 16 ya. 42 dan 11. Jadi 112 watt